Kalau saya tidak setuju kalau mau dimusnahkan. Iya. Tidak terlalu panjang. Iya. Tidak terus wayangan terus bolo diwa ngamuk terus itu. Kayak cilik. Terus buat wayang menyerupai bahasa lama. Iya. Akhirnya omongan-omongan kotor dikeluarkan. Iya. Sebagai dalang nggak boleh. Iya. Dalang itu seperti jiwa ulama dan brahmana. Siji ambek hanuraga, loro tresna asih marang sesama. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya, terutama Pak Anom yang alhamdulillah bisa menerima kami serombongan. Matur nuwun sanget, sembah nuwun Pak Anom. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Bahagia sak keluarga, sak keluarga besarnya. Merasa mendapat kehormatan yang tak terhingga. Kerawan Pak Tua, wakil kita yang di DPR RI. Amin. Doa pangestunipun Pak Anom. Pak Anom, ini kami sowan kangen yang pertama. Kangen panjenengan. Ya, alhamdulillah sehat kangen. Yang kedua pengen nopo ngangsu kawruh sama nyuwun menapa nggih, nyuwun dawuh ngene ya, nyuwun dawuh untuk pengembangan budaya. Kemarin kami sudah sowan Bu Waljina, sudah berbincang-bincang sama Mbak Endah Laras, Mbak Yan Velia, Mas. Pokoknya budayawan ingkang mangke yang nanti melanjutkan ya muri-muri budaya kita. Ya. Pak Anom, hari-hari ini kegiatanipun apa Pak Anom? Selama pandemi ini nggih namung wonten griya Pak. Wonten dalem ya. Terus namung bikak-bikak buku. Iya, nggih. Ajeng menapa menika maos-maos buku-buku yang kino-kino menika. Oh iya. Nggih. Mana yang bisa nanti bisa disajikan kepada masyarakat. Iya. Kalau nanti dipun paringi buku saking Ketua DPRD Bali. DPRD Bali. Nen Om Dangu sebelum tahun 80. Bahasanipun apa Pak? Bahasanipun bahasa Sanskerta. Menika meriwayatkan kejayaan zaman Majapahit. Nggih, terus zaman Raja Anu itu gimana, Patih Gajah Mada itu gimana. Mungkin ini berguna bagi Pak Anom sebagai dalang. Matur nuwun, terima kasih sekali. Iya. Ya, kita tidak bisa, artinya lalu kita mengundang pakarnya bahasa itu untuk diterjemahkan. Sekarang sudah diterjemahkan ya Pak ya? Nggih, sebagian ya. Lalu saya pindah dari Kemelayan pindah ke Pajang. Ya. Mungkin bukan hilang tapi mungkin ketelisut lagi. Tapi terjemahnya masih, atau yang aslinya yang ketelisut? Yang aslinya yang ketelisut. Terjemahan pun masih ada. Kalau wayang itu kan sumbernya dari cerita Ramayana, Mahabharata, Brontoyudo itu tuh Pak Anom ya. Sumbernya dari Mahabharata dan Ramayana. Itu dua-duanya dari India ya. Tapi ketika itu dulu
dilakonkan oleh para wali ya. Iya, setelah dari India ke Indonesia. Oleh para pujangga dulu disesuaikan dengan iklim Indonesia. Makanya di sini tidak ada kok Durpati suaminya Halimah itu enggak ya. Jadi digubah. Jadi sekarang itu sudah wayang Islam sudah. Yang gubah zaman Wali Songo. Wali Songo. Saya mendapat keterangan 800 tahun sebelum itu Islam sulit masuk ke tanah Jawa. Tapi dengan metode para wali itu 48 tahun sudah bisa menguasai tanah Jawa. Islam itu waktu itu. Itu yang menguraikan Profesor Doktor orangnya masih hidup di Jawa Timur. Terus waktu-waktu bisa diundang untuk ceramah. Itu bisa dikali Pak Tuhan itu. Jadi tidak perlu disangsikan lagi sebagai orang Islam masalah wayang. Sudah nggak ada yang haram, tidak ada, semua sudah wayang Islam itu. Asli halal ya. Asli halal ya. Halal sudah. Karena memang dulu ketika belum masuk Islam, budaya Hindu Buddha ya, untuk memasukkan Islam, maka mungkin acara-acara yang berbau Hindu Buddha diramu dengan agama Islam atau ya, ajaran Islam ya. Seperti sesajen itu ya juga terus diramu sebagai bagaimana sesuai dengan Islam. Kayak kalau lir-lir itu ciptaannya siapa itu? Lir itu Jeng Sunan yang menciptakan itu Jeng Sunan Giri. Dipopulerkan Jeng Sunan Kalijaga. Artinya Sunan semua ya. Termasuk Sunan Wali Songo semua atau itu kan? Wali Songo semua. Banyak Pak Lurah ya, para wali yang semua tembang-tembang itu para wali yang buat. Megatro, terus Pangkur juga, Pangkur, Pucung, Dandang Gulo. Semuanya kan mengandung tuntunan ya, Pak Anwar ya. Itu falsafah. Mulai bayi lahir sampai meninggal. Terus pertama kali Mijil lahir ya. Terus Mas Kumambang muda, bayi seperti Mas yang baru Kumambang. Terus di Gulawentah, jadi Sinom, muda, Sinom. Terus setelah Sinom Asmarodono mungkin ya. Berasmara Kinanti dulu Asmarodono belum. Asmarodono kata dono weweh katresnan. Kinanti diajak urip bebarengan. Terus dandang gulo kuwi ngajak gulo lagi. Ngajak lagi nih wong bebrayan. Dandang gulo. Ngajak. Setelah itu terus intinya pokoknya proses hidup itu ada di tembang itu semua ya. Proses hidup itu. Yang terakhir Pucung itu ya Pak. Dipocong ya. Karena sudah dipocong. Wirangrong. Wirangrong itu alam barzah. Alam barzah. Subhanallah. Semua tuntunan sebenarnya. Itu para wali bukan. Iya. Bukan buatan orang. Saya SMP itu diajari Jine Cerneng Wedotomo Merehtan Kembo Kembenganing Pabuti Mongko natian tuwa pikun. Itu kan ada tuntunan tentang etika, tentang perilaku gitu Pak Anom ya. Serat Wedotomo. Kalau lir-lir ini anggitannya Sunan Giri dipopulerkan oleh Sunan Kalijogo.
Dan Sunan Kudus katanya, yang dalang juga ya. Yang dalang Sunan Kudus pertama kali. Yang dalang pertama kali Sunan Kudus. Terus Sunan Kalijaga ikut Nggih. dalang. Banyak yang tidak tahu Pak Anom. Banyak yang tidak tahu pada nyanyi leri ler tandure. Tapi mungkin bahwa ya bisa nyanyi tapi nggak tahu maknanya. Mungkin Pak Anom bisa memberi apa? Ngene iki lho. Maksudnya gitu loh. Mbok menawi sakit Pak Anom. Oh bisa. Nggih nggih. Leri ler. Iya leri Tandure wis sumilir. Nggih. Ini biar kalangan muda itu mohon maaf biar tertarik nanti ada motivasi ngelajengke panjenengan itu loh. Ada Pak Anom yang baru nanti. Ya setelah Mas Bayu ada lagi gitu Pak Anom. Budaya memang itu kudangan saya seperti itu ya. Arti lagu dolanan tapi yang ada maknanya gitu. Tidak hanya senang tapi yang ada maknanya. Tembang-tembang dulu kan banyak maknanya. Maknanya itu dalam betul. Dalam sekali. Banyak lagu-lagu dolanan itu dari para wali itu. Iya. Cublak-cublak suweng. Cublak suweng nggih. Pak, saya senang bongkar lagi itu ya Pak. Udah yang kuno-kuno. Iya. Bongkar lagi biar kalau bukunya di dalam kan nggak bisa disampaikan, diinfokan ke masyarakat. Ya. Tapi dengan adanya saya mayang terus direkam oleh umum itu, itu bisa luar biasa. Bisa untuk belajar dia kalau mau. Pak Anom itu kalau dihitung dalangnya sejak tahun berapa itu Pak? 68 itu sudah berapa kali? Oh enten sing nyateti mboten ya? Ada yang nyateti mboten niku Pak Anom? Enggak ada. Lah tapi kemudian dimanfaatkan oleh orang lain juga YouTube-nya itu. Nggih. Pak Anom sendiri nggak ada kontennya akun untuk YouTube-nya itu? Nggak ada. Saya banyak yang gawe konten YouTube itu. Mudeng. Adik kula BG aja ndamel Bagong. Iya, Mas Biki. Wis kono gawean aku ora serah kober. Iya. Jadi itu akunnya bukan punyanya Pak Anom, tapi gambarnya Pak Anom pakeliran itu pas wayang itu nggih. Pas goro-goro itu yang paling banyak ditonton itu jutaan itu. Jutaan viewer Pak Anom. Itu mereka nggak pada ini Pak Anom. Mboten sami sowan ngabari Pak ini dapat royalti sekian. Oh, mboten blas itu. Ya Allah. Berarti karena ikhlasnya Bapak nih. Ikhlasnya Pak Anom. Ada. Sini aja Pak. Tembang lilir sing nyipta Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih. Ning janipun ingkang leresna Kanjeng Sunan Giri dipopulèrkan oleh Sunan Kalijaga. Tapi ten Jawi kaprahipun ngaten. Sarana dakwah agama Islam marang kang isih awam. Kanjeng Sunan Kalijaga wong Jawa sing tansah nepungake agama Islam kanthi luwes tanpa ngilangake adat istiadat utawa kesenian daerah sing wis ana sadurunge. Apa jelas lagi tidak menghilangkan yang tidak menghilangkan adat yang sebelumnya. Nggih. Kanjeng Sunan Kalijaga nggunakake seni ukir, wayang, gamelan, lan seni swara suluk kanggo nepungake agama Islam marang masyarakat. Jadi wayang itu gabungan seni suara, seni kriya, seni pahat,
seni Ya. musik, seni Ya. suara, Nggih. macam-macam ya. Nggih. Termasuk seni lukis. Ya, masuk gambar di wayangnya situ. itu. Nggih, ya, Pak? terus masuk di situ. Iya. Jadi gabungan Lengkap nggih. semua seni ya. Maka namanya seni yang adiluhung. Seni yang adiluhung. Iya, iya. Nggih. Tegese tembang lirilir. Lirilir tegese tangiya sadara. Karepe dijaluk tangi lan sadar saka keterpurukan. Aja malas-malasan. Jangan malas-malasan. Nggih. Terus padha nindakno mendekatkan dirimu marang Gusti Allah sing nyipta jagat. Sekarang saya saya sudah mempopulerkan bukan yang akarya jagat mboten, yang nyipta. Yang nyipta. Kalau akarya kan berarti kan Gusti Allah temandang. Ada kan Gusti Allah kan nyipta kun fayakun Cipta, iya, harus. terus mboten. Harus. Gitu. Nggih. Itu diamini oleh para kiai bener Pak Anom. Sang pencipta memang. Lah nggih, Nggih. mila kula saya populerkan mencipta. Pencipta. Sekarang Yang nyipta. yang banyak yang pakai minimal ya adik saya, anak saya ada pakai yang kemarin ada saya sudah mengganti yang nyipta. Kalau Jagat. dulu ingkang makarya. Ingkang akarya jagat. Akarya. Akarya kan berarti Berkarya, ya, ya, ya. Nggih. Tersetuju. Leres Pak. Anom. Setuju Pak. Setuju, setuju. Dengan nyipta jagat. Iya. Di beberapa istilah memang sang pencipta. Nah, terus ya. Iya, sang pencipta yang menciptakan dunia. Iya. Memang cipta. Kowe dalam merenungkan Pak Tuhan. Nggih. Mosok Gusti Allah kok tangane kemerembiah nyambut gawe. Padahal Gusti Allah kun fayakun. Kun fayakun sudah jadi, nggih. Jadi saya tambah mantep malah kula. Iya, iya, iya. Yang menciptakan ya. Sang Nggih. pencipta ada ini. Yen kita wis tangi utawa wis sadar saka keterpurukan iki diibaratake kaya dene tandure wis sumilir. Tandure wis sumilir. Si tanduran kesadaran mau wis wiwit bersemi. Mulai bersemi. Tanduran sing wis bersemi iki yen tekun oleh ngrawat lan dijaga bakal dadi Ijo royo. nggih wit-witan kang subur. Kang subur. Iya, iya, iya. Mula digambarake kang ijo royo-royo. Lan menawa kita terus berjuang nyuburake tanduran nganti bisa woh, Nggih. ora mokal kita bakal entuk kebahagiaan, ketenangan, kebungaan, Nggih. kaya dene tak sengguh temanten anyar. Temanten anyar. Sing lagi ngrasakake malam pertama kang sarwa kebak ing kaendahan. Nggih, nggih, nggih. Ini ku lir tandure wis sumilir kang ijo royo tak sengguh temanten anyar. Yes. Satu bait menika ya. Nggih. Ya. Bocah angon penekna blimbing kuwi. Bocah angon bener. Bocah angon kuwi nggambarake imam sing lagi mimpin makmume golek dalan sing bener. Bimbing atine makmume aja nganti terjerumus marang jebakan nafsu ingkang sering menguasai jiwane manungsa. Bocah angon berarti bocah angon itu gembala ya Pak. Nggih. Anak. Gembala itu memimpin Nggih. memimpin gembalanya. Gembalanya itu ngangon nggih. nggih. Menurut imam ya. Ya imam memimpinnya. Bener. Terus penekna blimbing kuwi. Cahangan mau dikongkon menek blimbing perlu metik uwohe. Blimbing kuwi nduweni ciri khas warnane ijo. Ijo kuwi ciri khas Islam sing damai. Hijau itu damai. Nggih. Lan duweni lingger 5 iki sanepane rukun Islam sing 5. Rukun Islam 5. Bocah angon kudu mampu nggawa makmumne
bocah angon kudu mampu nggawa makmume golek dalan sing jejeg Nggih. kanthi nindakake 5 rukun Islam yaiku syahadat, salat, zakat, poso, Puasa, haji. ibadah haji. Wit blimbing pancen lunyu, mula ora aneh yen angel dipenek. Iki ngelingake menawa ngontrol nafsu kuwi pancen ora gampang. Jalaran akeh kepalange. Ning nadyan lunyu tetep enek no. Perlune Suka di sini Nggih. anu. nggih Nggih. Ya. ageng-ageng wae. Nggih, nggih. Ning nadyan lunyu penek no perlune karepen iso pedheke wae. Jalaran woh mau kanggo srana masuh dodotira tegese kanggo ngumbah jiwamu karepen saya bertakwa marang Gusti Allah. Takwa kuwi ibarate dodot. Takwa kuwi sandangane wong muslim. Jadi meskipun itu susah harus dilakukan ya. Menek blimbing yang lunyu itu dilakukan untuk mencapai sesuatu yang bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten ya, Pak. Terus ya mung wae terkadang sandangan mau rusak suwek kaya dibarake kumitir bedhaeng pinggir. Mula perlu didandani ben ketok cantik. Dene oleh dandani kanthi Dondomono Julmatono kuwi semone memperbanyak istighfar. Luar biasa nggih. Nyuwun pangapura ningarsane Gusti ya Allah marang sakabeh kadurakan sing tau dilakoni. Tujuane supaya ketakwaan bisa bali endah. Nosandangane wis bali becik tur resik kita mungkari nggunakake sewanci-wanci ana pertemuan agung. Pertemuan agung itu maksudnya hari kiamat atau Nggih, Mbok menawi. Mbok menawi nggih. Kanggo sibo mengko sore. Iki duweni karep yen sewanci-wanci katimbalan dening Gusti Allah, kita wis nganggo sandangan ketawaan sing wis dhuwur. Jadi untuk persiapan Nanti kalau kapan-kapan ditimbali, dipanggil oleh Allah nggih. Saengga sida kanthi husnul khotimah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, tegese mumpung isih ana wektu, ada kesempatan, ada kesehatan, ada jabatan, ada uang. Menawi ngaten ya. Nggih. Mumpung pintu hidayah isih dibuka. Masih hidayah nggih. Lan isih akeh kesempatan kanggo tumindak kebecikan. Kanthi gelem tumindak mengkono ora aneh yen akeh kang padha ndongaake mula tembunge ya surah hayu. Nek sing adalah surah ure. Surah hayu. Hayu nggih. Surah hayu. Surah hayu itu apa, Pak? Surah hayu, surah rahayu. Surah hayu itu orang lain bersorak atau orang lain mungkin ndongake nggih. Mendoakan karena sudah bermanfaat bagi orang lain, sudah baik dengan orang lain, maka orang lain yang buahnya ini itu mendoakan. Kabeh mila suratnya ora wong siji, suratnya kan banyak. Banyak orang. Nggih. Itu seperti Pak Anom juga ini. Pak Anom itu ya ilmunya itu kan sudah ditanamkan oleh kepada jutaan orang ya, Pak. Apa ya? Guyonane itu ya tidak sampai melebihi batas panjenengan apa ya, melebihi batas yang enggak, ini jenengan bijaksana sekali kalau guyonnya itu. Itu enggak pernah ya, kalau saya melihat YouTube panjenengan enggak pernah menyakiti yang di bintang tamunya atau apa gitu. Panjenengan namun ya bijaksana sekali lah. Nggih. Artinya mboten bacong-bacongan sing kelewat batas ngoten lho, Pak. Nggih.
Nggih, yang penting tidak meninggalkan tata krama Nggih, nggih, nggih. terhadap siapa saja. Tidak meninggalkan tata krama, Nggih. termasuk tidak meninggalkan pakem. Nggih. Apa itu? Pak Anom, menawi lakon di wayang kulit menika ada berapa sih Pak? Kalau dari Mahabharata cuma 18. Mahabharata 18. Nggih. Terus menjadi banyak itu karena apa? Ya carangan dari para dalang-dalang sendiri, Dikembangkan sendiri. dikembangkan sendiri. Mulai dari mbah-mbah dulu sudah. Lalu ada pakem Mahabharata, Ya. ada pakem pedalangan. Itu pakem pedalangan Gagrak Jogja, kalau Ya. Gagrak Solo sudah lain. Terus banyak Pak. Wayang itu ada Gagrak Jogja, Solo, Purworejo, ada lagi tak Pak itu? Ada Lombok, Bali, Lombok, Bali. terus Kalimantan ada. Tapi ceritanya ya dari Ramayana, Ya, Mahabharata itu ya. ambil dari 18 itu ya. Kemudian kan panjenengan itu ada buat lakon-lakon sendiri itu Ya. dengan konteksnya dengan apa? Cerita yang pakem tadi atau Iya, cerita yang ambil semacam- dari itu- Oh, ambil dari itu Iya. dikembangkan sendiri gitu ya. ya, carangan. Jadi carang-carang dari pohonnya kan Mahabharata. Kita ranting-rantingnya. Iya, iya, iya. Cabangkan. Yang paling lakon, yang paling di apa ya, yang paling disenengi atau sering dilakonkan Pak Anom apa itu Pak? Semuanya sering tuh Pak. Semua sering. Karena tanggapannya sering dulu ya. Karena tanggapannya sering Mas. Sering. Kalau saya melihat kan ada Babat Alas Wonomarto Ya. pernah itu. Tentang apa itu Pak Anom? Ya, membuat negara. Membuat negara, membentuk negara. Ya. Lajeng kalau Kresna Duto itu tentang apa itu Pak? Itu tentang minta haknya Pendowo. Minta haknya Pendowo. Ya, menagih janjinya Kurawa, Nagih janji. karena Pendowo sudah melaksanakan hukumannya. Kalau sudah selesai akan dikembalikan, tapi kok tidak dikembalikan. Karena Duto itu. Itu mengajarkan kepada masyarakat juga ya, kalau haknya seseorang itu memang haknya dia harus dikembalikan ke dia gitu ya. Termasuk bangun negara tadi yang apa niku? Babat Alas Wonomarto itu mungkin dasar negara siapa, filsafah negara harus apa. Itu yang anu nggih Pak. Hebat. Ingkang panjenengan damel piyambak Pak. Kan ada Banyak, ciptaane, bukan ciptaan. Iya, anu Apa jenenge? ngapa nyusun lakon. hasil nyusun panjenengan. Ki Semar bangun kayangan, Semar bangun kayangan, Anoman Maneges, Anoman Maneges nggih nggih. Wahyu Tejamaya, terus Pandowo, Krido, Pandowo Krido. terus banyak Pak. Banyak ya. Sudah banyak banget ya Pak ya. Iya. Dan dipakai oleh adik-adik ini. Kalau sekarang itu kira-kira lakon wayang yang pas apa dengan adanya kemajuan digitalisasi, kemajuan teknologi, kemajuan media sosial, banyak orang yang kadang-kadang kelewat batas di media sosial, sopan santun sudah nggak terlalu diindahkan. Itu lakon apa yang pas Pak Anom untuk bisa memberitahu mereka, untuk bisa memberi? Kalau alamnya sekarang ya yang pas ya membangun Candi Sabtoargo itu. Bangun Candi Sabtoargo. Iya, kekurangan ajaran Kurawa akan menggagalkan Pendowo yang akan membangun candi karena beralasan sesama
sesama cucu, kenapa kok saya tidak diserai untuk bangun kok Pendowo yang diserainya. Dia dengan alasan itu terus mau menggagalkan. Karena sifat iri saja. Sifat iri. Sifat iri, kenapa saya nggak diikutkan, nggak disertakan, nggak dilibatkan gitu ya. Akhirnya perang. Ya mau digagalkan kan sama Kurawa. Ya, akhirnya perang ya. Perang ya. Tapi yang menang tetap kebenaran ya. Nggih. Selalu. Nah, maksudnya Pendowo itu kalau memang kamu itu cucunya, mbak ndak usah di mbak ikut aja saya dengan senang hati. Maksudnya Pendowo itu mengambil perasaanmu itu tanggung jawab. Ini sesama cucu, mbak ayo. Iya. Nggak usah dijauh sih kok podo seduluri gitu ya Pak. Gitu. Tapi mungkin karena Kurawa pengen menguasai, aku saja yang bangun gitu ya. Akhirnya gitu. Kan sekarang banyak seperti itu. Tapi akhirnya Kurawa sadar itu ya, bahwa saya salah. Iya, di endingnya itu. Endingnya ya salah dan sadar malah izin dia ini. Dan minta maaf pada perempuan Nabi Yusuf ya, maaf tidak bisa bantu, malah saya merecoki. Orang pomlo sudah ini landep lebih kiramu somong. Jadi sekarang itu memang karena informasi itu bisa kemana-mana dalam waktu yang detikan ya. Akhirnya dengan ngerecok itu jadi iya kan. Termasuk kemarin ya ada apa ya, di medsos ada wayang harus dibakar itu. Akhirnya jadi apa, cara nanggapi jadi rame juga itu. Saya enggak. Ya, buatan saya ditanggapi ya. Yang salah seleh itu. Pak Anom ya. Kalau saya enggak setuju kalau mau dia dimusnahkan. Iya. Tidak terlalu panjang. Iya. Tidak terus wayangan terus bolo diwo ngamuk itu. Kayak cilik. Terus buat wayang menyerupai bahasa lama. Ya. Akhirnya omongan-omongan kotor dikeluarkan. Iya. Sebagai dalang nggak boleh. Iya. Dalang itu seperti jiwa ulama dan brahmana. Siji ambek hanuraga, loro tresna asih marang sesama, telu tanduk haris ulat manis, papat ing cipta demet tulung, lima adoh panggawe citra, enem ora kena gawe rusak, pitu ora kena gawe rusak lan sesek, pitu ngalah tanah gunggung diri. Itu hambeknya dalang seperti itu, seperti brahmana. Kalau 7 itu bisa pakai itu udah tentrem, ayem, memayu hayu ning keluarga dulu, terus memayu hayu ning sakiwa tengene, memayu hayu ning bebrayan, baru memayu hayu ning bawana. Bawana itu dunia semuanya. Ini dimulai dari keluarga kita dulu. Nah, kalau keluarganya urung baik, ayu, yang dunia ya kafutan. Iya. Bahkan dicontohi dari diri sendiri kalau ajaran Rasulullah ya. Kan? Keteladanan Rasulullah, keteladanan Nabi. Sama Pak. Sama. Mamayu hayuning keluarga. Iya. Orang para pemirsa kalau tahu ajaran-ajaran atau tuntunan di wayang ini sebenarnya kan tuntunannya tuntunan agama. Tuntunan agama itu artinya ya hanya kemasnya, hanya apa ya, wadahnya atau hanya caranya untuk menginformasikan, untuk mendakwahkan itu. Semuanya ternyata termasuk budaya dan seni itu terutama. Ini adalah ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang tidak bisa kita sepelekan. Mereka dalam tuntunannya.
Kalau belum tahu ya harus belajar. Harus membaca, harus ya matur sama Pak Anom, ya matur sama para budayawan para budayawan yang sesungguhnya mereka mengajarkan agama juga budaya. Kalau orang Jawa, kalau orang Indonesia ya termasuk etika, ya etika dan hal kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak bertentangan dengan agama wayang itu, malah justru sebagai sarana untuk Pak Anom itu nggak komentar, nggak ini dengan pertarungan ya bahasa lama dengan yang lain-lain itu tadi. Ya enggak ini kayak kalau di Injil itu kalau ditapuk pipi kanan berikan pipi kiri gitu. Kalau di Islam ya Rasulullah aja diludahi diapakan ketika yang ludahi ini sakit ya, beliau Rasulullah yang besok paling pertama dicari ya. Dan ini memang sulit, tapi perlu proses ya, perlu ya, ilmu. Kalau nawaitunya itu ada, nawaitu kelas goodwill. Pak Anom matur nuwun sanget sagedipun tampi nyuwun pangapunten. Mungkin ada closing statement atau kalimat-kalimat terakhir yang bisa disampaikan kepada para pemirsa ini agar apa yang kita perbincangkan ini lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat Pak Anom, dan masyarakat biar kangennya tertambani itu basa Jawa napa niku ketamban terobati. Monggo Pak Anom apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sedaya, saya hanya pertama mohon doanya semoga wayang kita tetap terus berlanjut, berkembang maju. Amin amin. Ngerboko. Kedua kali kita mendoakan Pak Toha, amin, semoga terus berjuang sebagai pengayom rakyat, amin amin amin, sebagai wakil rakyat yang betul-betul bertanggung jawab dengan sebagai wakil rakyat yang sudah ditunjukkan pada bangsa kita, yang betul-betul Pak Toha mewujudkan apa yang jadi tanggung jawabnya. Amin amin. Dan semoga lestari di sepanjang masa Pak Toha. Amin amin. Amin. Saya kira cuma itu yang kita aturkan, dan saya merasa banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi para pemirsa podcast Muhammad Toha, pangandikan Pak Anom Suroto, pangandikan sesepuh kita, pangandikan maestro kita, pangandikan tokoh kita, satu-satunya sedunia. Satu-satunya sedunia, karena nggak ada yang dalang di 5 benua. Satu-satunya menjadi contoh bagi kita semuanya, menjadi tauladan bagi kita semuanya, termasuk kebijakannya, pemikirannya, termasuk cara menanggapi situasi dan masalah dan sebagainya sangat bijaksana dan sangat jawani, islami, etis dan sebagainya. Artinya harus kita contoh perjalanan hidup Pak Anom Suroto. Kita berdoa semoga beliau Pak Anom tetap sehat walafiat, bahagia, sejahtera bersama keluarga, tetap bisa mengembangkan wayangnya itu dengan tutur kata, dengan dengan pangandikan panjenengan kepada dalang-dalang muda, dan juga Mas Bayu yang melanjutkan nanti juga sukses, bahkan lebih sukses dari Pak Anom Suroto, termasuk adik-adiknya. Ada Mas Bagong di sini, ada Mas Leng, ya semuanya.
gudangnya wayang, gudangnya apa namanya budaya, gudangnya etika. Ini yang kita harapkan Indonesia seperti ini, Pak. Indonesia seperti ini, sehingga nggak ada orang yang apa namanya bajong-bajongan, ada orang yang berselisih, ngomong kasar di apa medsos, ya seterusnya. Intinya kami terima kasih Pak Ano. Panjenengan tetap sehat walafiat, yusuf panjang. Amin. Yusuf panjang, yusuf panjang, sehat walafiat, barokah. Yang penting tidak meninggalkan toto kromo. Ya. Mohon maaf ini harus pakai bahasa Indonesia tadi. Janjannya ini kenapa? Janjannya kula matur kedah ngangge basa Jawa, tapi agar bisa bisa komunikasi ya, diterima oleh selain yang tidak berbahasa Jawa. Sekali lagi terima kasih Pak Ano. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta podcast Muhammad Toha, kalau ini bermanfaat bisa di like, di komen, dan subscribe, tentunya di share kepada teman-teman yang lain agar bisa lebih bermanfaat. Sekian, terima kasih, salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.